tertuliskan how to be itu become ya, becoming a funny public speaker. Sebentar ya. Iya, jadi saya backgroundnya kuliah di psikologi, jadi biasanya teman-teman di psikologi berkecimpung di bidang HRD ya Pak, Pak Sanjoko ya. HRD-nya kalau saya Human Resource Director, bukan human. Jadi berbeda ya. Kedua, saya juga humor dan stand up comedy coach ya. Saya sudah dari 2002 mempelajari stand up comedy. Bayangkan betapa lamanya ya. Eh, Teman-teman yang dari alumni stand up comedy banyak kan dari alumni Suci Kompas TV. Itu kebetulan saya dan mentor saya yang melahirkan acara tersebut. Dan terakhir juga saya yang sebetulnya yang utama pekerjaan saya di Lego Serious Play sebagai co-fasilitator ya. Jadi ini sebagai hobi aja untuk stand up comedy ini, bukan profesi utama. Karena ini passion saya di sini. Ya, sekalian background saya ini, oh, saya ini udah tua. Saya ini Oktober ini 55 tahun. Saya nggak, Pak Sanjoko. Nah, ini Masih wajah muda, saya. Pak. Ini ada tanggalnya nih, 21 Maret 93. Ini saya bersama teman-teman masih sama-sama susah dulu. Ini Pak Parto, Ulfa Dewianti, Eko Patrio, Jejen, dan almarhum Zainuddin MZ ini pada kesempatan di Radio SK Suara Kejayaan. Suara Kejayaan adalah radio satu-satunya yang berformat humor, melahirkan para pelawak besar yang ada sekarang. Jadi ini teman-teman seangkatan saya semua ini nih. Oh, Ya. Saya belakang layar, saya pengisi acara, scriptwriter, dan sebagainya. Sekali-kali jadi penyiar cadangan gitu ya, karena dianggap kurang lucu waktu itu. Nah, episode berikutnya saya di dunia televisi, di Metro TV dan juga di TV One itu saya bersama Pak Effendi Ghazali membuat acara namanya Republik Mimpi. Ya, itu saya salah satu pemain juga menjadi Manchester terpinggi bersama para bintang-bintang itu. Ada Mas Butet Kartarjasa sebagai SBY, singkatan dari Si Butet Jogja. Nah, dan sebelah kiri saya ini ada Pak Soeharta. Ini pensiunan tentara dari Kalimantan Timur, orang Dayak, namanya Pak Burhan Muluk. 90% wajahnya mirip Pak Harto, tapi kita namakan Soeharta. Artinya suka harta, panjangan dari suka harta. Ada jadi Gus Pur di sini, Bu Mega, Pak Habibie. Ini adalah 4 tahun acara televisi ini berlangsung 4 tahun, dapat penghargaan internasional dua dari Singapura untuk Asia dan Polandia dari tingkat internasional. Jadi satu-satunya acara televisi Indonesia dapat dua penghargaan internasional ya. Jadi bahkan komersial pun Metro TV mengakui ini acara dengan iklan tertinggi, lebih tinggi dari Kick Andy. Ya, itu ya. Ini background saya sedikit. Nah, sekarang saya mau kasih kabar gembira nih. Bapak-bapak di sini yang hadir di sini, kalau Anda merasa diri Anda humoris, banggalah bahwa Anda tidak paling susah direkrut jadi teroris. Ini BNPT yang ngomong ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Menyebutkan orang yang humoris lebih susah direkrut. Kenapa? Nah, karena biasanya yang jadi teroris adalah orang-orang dengan profil psikologis yang orang yang putus asa, terpinggirkan, orang yang mudah dicuci otaknya dan sebagainya. Sedangkan orang humoris itu lebih kebal terhadap hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, saya yakin dari penampilannya, dari cerimnya Pak Sancoko ini tipenya seperti itu. Jadi murah senyum kalau orang bilang ya. Gitu. Murah senyum, kalau di radio SK dulu kita bilangnya murah senyum, mahal ketawa. Jadi suara kejayaan juga slogannya adalah niat senyum malah ketawa. Gitu ya. Jadi saya hidup di lingkungan orang-orang yang padahal saya sendiri orang yang serius. Saya ini introvert Pak Sanjok, Mas Iqbal. Saya ini dari kecil pendiam, nggak banyak omong sampai SMA. Waktu kuliah mulai kelihatan bibit-bibit kurang ajarnya baru kelihatan. sama dengan Dan saya, Pak, kalau introvert. oh, begitu ya. Iya. Jadi orang-orang hebat jadi public figure.
Menurut statistik malah sebenarnya lebih banyak introvert daripada yang extrovert. Kalau extrovert itu sehari-hari sudah bocor dibilang ya, sudah bicara udah banyak. Begitu naik ke panggung malah sedikit bicaranya. Tapi kalau introvert dia menyimpan energinya begitu di panggung, begitu di atas pentas di stage dia akan lebih lebih heboh gitu ya. Nah, kira seperti itu. Nah, kita lihat nih, Gus Dur. Ini orang dengan sense of humor yang sangat tinggi. Kalau Anda tidak sekualitas beliau, Anda tidak akan berani bicara yang apapun. Apapun yang dia bicarakan, kalau selevel Gus Dur, tidak. Ketika dulu sudah banyak yang berkata Gus Dur dibilang kafir. Ya nggak apa-apa dibilang kafir, ya ucapin dua kalimat syahadat udah Islam. Nah ini kalau orang yang sense of humor-nya rendah atau tipis, dia akan "Wah, apa sih kayaknya ini banget. Tapi kalau sekelas Gus Dur, semua dibawa santai. Jadi humor itu kan ada dua polanya ya. Satu adalah menyederhanakan hal-hal yang rumit, ya, yang sederhana dirumit-rumitkan atau yang rumit disederhanakan. Nah, dalam hal ini Gus Dur yang rumit-rumit, yang berat-berat disederhanakan. Jadi tidak membuat kita sakit hati. Jadi orang yang humoris atau sense of humornya bagus adalah orang yang tidak sensitif, tidak baperan, tidak gampang mengamuk, tidak gampang tersinggung. Ya. Jadi apapun ketika dihina, dizolimi, dikata-katai, dicela-cela, dia dengan santai menjawab seperti itu. Ya. Jadi daya tahannya atau dalam bahasa psikologi resilience, daya tahannya terhadap stres, terhadap depresi lebih tinggi orang-orang yang dan bahkan secara hormonal juga mereka lebih orang-orang yang sensornya baik tuh lebih tinggi ya. Jadi ada definisi resmi lah. Sense of humor itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menerima, mengapresiasi, enjoy, playful. Nah, itu semua kata-kata yang mengarah pada orang yang sense of humornya tinggi. Jadi tidak mudah dia untuk sebetulnya orang yang humorisme orangnya sebetulnya nggak sabar, bahkan cenderung perfeksionis, bahkan juga mungkin pemarah, tetapi dia bisa menyalurkan rasanya marah, rasa ketidaksabarannya itu dengan cara bermain-main. Ya. Jadi bukan orang yang baik hati, kalau justru eh, ini adalah salah satu apa self mekanisme pertahanan diri seorang supaya bisa ya seperti ada Pak Sanjay itu tahu ya cari Chaplin ini tokoh tokoh pelawak legendaris zaman masih zaman film bisu ya. Dia bilang begini, kalau Anda mau tertawa yang sesungguhnya adalah Anda harus mengambil rasa sakit Anda dan memainkan rasa sakit itu. Itu filosofinya dalam sekali karena Charlie Chaplin itu sebenarnya orang miskin, orang susah segala macam. Tapi ketika dia berhasil membuat film-film bisunya hebat tuh karena dia memainkan rasa sakitnya sebagai orang yang dihina, direndahkan, yang dia bermain. Jadi uh, kemampuannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin boleh yang lain jawab, Mas Iqbal boleh atau yang hadir di sini. Orang menjadi humoris atau orang yang memakai humor sebagai kesehariannya itu murni bakat, apakah hanya bakat, Pak Sancoko? Kalau saya sih harus ada ilmunya dulu, Pak. Betul ya. Oke, jadi biasanya ini alasan bagi orang yang tidak tidak mau atau tidak bisa melakukan humor atau berhumor. Bilang ah itu mah bakat. Seorang kayak saya introvert, orang serius nggak bakal bisa berhumor. Nah, ya, itu mitos menurut saya. Kedua tekad, Pak. Orang nggak punya bakat tapi tekadnya kuat. Banyak teman-teman pelawak yang saya lihat prosesnya dari bukan siapa-siapa menjadi apa-apa itu karena tekadnya, karena dia belajar terus. Ya, Pak Sancoko ini contoh yang belajar. Target saya Pak Sancoko ini akan jadi stand up comedian alumni PLN yang nyetrum lucunya. Mau mau ngomong takut dulu, nggak takut kalau Eh, nggak lucu nanti tambah. Tuh, itu. Nah, itu salah satu eh, ketakutan yang Iya, akan iya, saya bongkar ya. iya, iya, Ketiga, iya. ada juga orang yang nekat, Pak. Nggak punya bakat, nggak tekad, tapi nekat.
Nah, ini biasanya teman-teman yang ketika memulai stand up comedy di acara open mic namanya. Open mic itu sebagai panggung untuk mereka memulai biasanya di kafe-kafe atau di komunitas. Mereka nggak pernah nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti tekniknya, pokoknya nekat aja. Nah, sambil berjalan mereka belajar tekniknya. Karena sebetulnya humor adalah teknik yang bisa dipelajari, bisa diperlakukan, bahkan diinternalisasi seperti halnya skill yang jadi. Ini adalah skill. Orang menjadi humoris adalah skill. Soft skill, masuk soft skill seperti halnya skill-skill yang lain. Nah, ini yang sebelah di buku ini belakangan ada mentor saya namanya Pak Ramon Papan. Nah, ini saya dan beliau yang melahirkan acara Kompas TV Suci ya, ajang kontes stand up comedian tahun 2011 ya, Juli 2011 season pertama kami menjadi konsultan acara itu melahirkan acara itu. Nah, sebenarnya kirinya Tukul ini murid beliau. Tukul tadinya pelawak dari Semarang yang culun, nggak ngerti apa-apa, pindah ke Jakarta, yang mendidik mental panggungnya adalah Pak Ramon. Dia menjadi sekarang jadi hebat, yang kita doakan semoga cepat sembuh. Dia sedang stroke sekarang. Beliau ini adalah orang yang sukses menjadi pelawak papan atas termasuk karena didikan dari Pak Ramon. Nah, dia tadinya pelawak tradisional, kemudian dia bisa berani menjadi sebuah host sebuah acara yang bertahan selama lebih dari 8 tahun. Nah, ini ada tokoh namanya Steve Royal. Jadi ketika siapapun yang di sini, ada tiga golongan manusia dalam hal kelucuan. Yang pertama adalah orang secara natural itu udah lucu. Nah, ini teman-teman pelawak itu banyak seperti Komeng ya, seperti ya masuk Tukul segala macam. Ini adalah nggak usah belajar apapun, teknik apapun, mereka itu secara alamiah sudah lucu. Mungkin dari penampilannya yang aneh, penampilannya yang cenderung eh, tidak artistik gitu. Nah, ini ini ajaran dari mentor saya almarhum Priges. Dia bilang jangan bilang jelek ya. Kalau orang tuh jangan dibilang jelek, tapi bilang kurang artistik. Jadi dihaluskan gitu ya. Jangan langsung ngomong jelek. Ya. Jadi secara alamiah ini nggak perlu apa pokoknya dari nggak usah ngomong pun, hanya bergerak, hanya bermain mimik, dia sudah lucu. Nah, kita sebagai orang biasa, kita kadang-kadang iri dengan orang seperti ini ya kan. Ngomong sedikit atau bahkan nggak ngomong, cuma gerak mimik udah lucu. Nah, ini mungkin hanya 1% dalam populasi ya. Kedua, kebalikannya ini ada orang yang limitnya orang menolak jadi lucu. Nih, ya, contoh paling jelas itu Pak SBY itu. Kita nggak ngomong politik ya, tapi secara penampilan ketika dia pidato segala macam, dia ada tipe orang yang menolak lucu. Bukan sebenarnya orang bisa melucu tapi menolak lucu. Dia harus serius. Dia sebagai militer, sebagai padahal tidak harus seperti itu. Ya. Dan terakhir ini mayoritas kita semua, termasuk saya, adalah simulated funny. Artinya orang yang punya niat untuk melucu, tapi tidak tahu caranya, pernah mencoba gagal, pernah mencoba garing, diketawain karena nggak lucu, dan sebagainya. Jadi 90% orang dalam kategori niat mau melucu, ingin diketawain orang, tetapi tidak tahu tekniknya, tidak punya mental yang berani untuk memulai. Inilah Iya. perlunya kita untuk belajar yang namanya teknik format formula. Nanti kita bedakan itu apa. Ya, ini ada buku-buku ya. Jadi kalau di psikologi kita bicara IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, yang jarang dibahas itu adalah HQ atau HQ, humor quotient. Ini ada bukunya ini almarhum yang menyusun wartawan namanya Darminto, ini pengamat humor dia. Saya nggak tahu bukunya masih dijual apa nggak, tapi ini bagus ya buku ini. Kemudian juga saya dapat beli dulu di Gramedia Love and Learn, bahwa di luar sana, terutama di Amerika dan di Eropa, humor itu sudah dirancang secara serius dalam pembelajaran, baik di sekolah, di kampus maupun untuk sebagai pembicara publik. Sudah ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita saja dianggap sesuatu yang tadi kembali bakat ya, atau ya kebetulan saja dia lucu. Tetapi
Pada dasarnya setiap orang bisa melucu, tinggal masalah style dan teknik yang dipelajari. Nah, kita kembali lagi bicara tipe kepribadian. Pak Sancoko masuk mana nih Pak? Melankolik, kolerik, flekmatik, sanguin. Ini dari Hippocrates ya yang pertama. Tapi ternyata empat pembagian ini sampai sekarang berlaku. Jadi kalau saya ini flekmatik, golongan darahnya AB. Biasanya golongan darahnya AB ya, tidak harus tapi biasanya AB. Sanguin, golongan darahnya O. Kolerik B, melankolik A. Ya. Nah, dari keempat tipe kepribadian ini, yang paling atau agak susah untuk melucu adalah yang melankolik. Yang A, karena dari deskripsinya serius, teliti, fokus, sensitif, penyendiri, perfeksionis. Ini lebih susah. Bukan berarti tidak bisa. Ya. Tes. Halo. Darah O, spontan menyenangkan. Ini juga syaratnya lebih mudah untuk menjadi humoris ya. Yang holerik juga percaya diri, berani ya. Jadi Mas Iqbal apa nih masuk mana? Saya melankolik, Pak. Halo? Tapi Melankolik ini Halo. agak Yes, berat ini, cuman agak berat. sebetulnya B ya, kolerik dan plekmatik ya, tetapi bukan tidak bisa. Justru kalau dia berhasil melewati mental barriernya, dia justru bisa lebih dahsyat. Karena orang tidak akan menyangka orang dengan penampilan seserius ini bisa ya. Oke, next. Kita sambil merefer ya. Jadi dari kesemua itu saya bisa menyimpulkan di syarat orang menjadi humoris itu sebenarnya cuma tiga. Terlepas dari tipe kepribadiannya, terlepas dari background keluarganya dan sebagainya, cuma tiga. Pertama, dia harus orang yang jujur, bukan orang yang munafik, orang yang tidak berani berkata sebenarnya. Ini harus jujur dulu. Nomor satu modal awalnya ini. Kalau Anda tidak berani jujur, nggak akan di depan itu akan menutupi atau nggak spontan. Gitu, ya, jujur dulu Pak modalnya. Kalau orang yang jujur itu apa adanya dia akan apa tidak terhambat ketika bicara apapun karena orang berhumor atau humoris itu ada resiko kan beresiko bisa membuat orang tersinggung dan sebagainya tapi kalau dia jujur dengan modal contoh kalau tokoh yang saya suka tradisional dari kita yang saya si Kabayan ya itu kan jujur dan lugu lah gitu ya tapi dari situ humornya dahsyat sekali ya jadi nomor satu bicara jujur kedua berani percuma dia jujur kalau tidak berani dengan latar belakangnya kehidupannya sebagai itu, tapi tidak berani mengungkapkan ya buat apa? Itu hanya untuk dirinya sendiri atau di kalangannya sendiri, tidak berani tampil di panggung buat apa? Ya. Jadi ini syarat mentalnya gitu dari kesemua itu. Dan terakhir yang juga cukup penting itu agak cerdas. Maksud saya sebetulnya bukan bukan jadi bodoh ya, tapi gini, ketika orang terlalu cerdas, mungkin S3, profesor dan sebagainya, mereka terlalu menganalisa segala sesuatunya sehingga apa lucunya ini ya, apa ininya. Jadi sehingga mereka jadi tidak spontan lagi, semua dianalisa menurut amdalnya gitu. Analisis dampak lingkungan, teoritisnya apa, segala macam. Sehingga kalau orang terlalu cerdas, kalau ingin berhumor, diturunkan sedikit kecerdasannya. Karena meskipun humor itu ada logikanya juga, tetapi kadang-kadang absurd ya, kadang-kadang ada namanya exaggerated, dilebih-lebihkan. Gitu. Kalau orang yang terlalu cerdas, dia akan bawaannya serius, bawaannya nggak bisa melihat sisi lain, sudut lain, kan yang sifatnya kreatif ya, sifatnya kreatif itu nggak bisa ya. Nah ini juga almarhum Priges nih mentor saya nih orangnya tadi kategorinya secara natural udah lucu dia nggak usah pakai teori segala macam tetapi dia adalah motivator yang paling lucu dia ini lahir dibesarkan oleh Radio Smart FM Radio Smart FM kan
uh, radio yang melahirkan para motivator. Dia sangat di uh, respect oleh orang-orang Smart FM dan sebagainya. Jadi ini orang yang sangat alamiah. Saya mendampingi beliau sampai beliau meninggal selama 10 tahun untuk melihat pribadi seperti apa sih yang humoris. Pribadi seperti apa ini? Beliau lahir dari orang sangat miskin dengan penampilan yang tinggi tubuhnya hanya 152 kalau nggak salah. Tapi dia begitu pede ketika bicara di depan sebagai motivator, sebagai inspirator. Ya. Kita belajar dari orang ini. Jadi kalau Anda mau jadi public speaker, di sini istilahnya humorous speaker ya, pembicara yang humoris, tidak sekedar menceritakan jokes, tetapi ada message yang kita bungkus dengan jokes. Nah, itu ya, bedanya seperti itu. Nah, banyak juga orang takut berhumor karena kita melihat seperti misalnya ya, seperti Lenong atau apa itu kan biasanya tipe humor yang seperti ini namanya put down humor, humor yang merendahkan, terutama fisik, ya, pelecehan fisik, celah-celahan fisik. Nah, itu yang namanya put down humor. Sementara yang kita harapkan sebagai pembicara publik adalah bonding humor, humor yang menyatukan. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti kita bisa lihat rasakan bedanya. Nanti. Ini juga kita. Jadi yang saya bahas hari ini adalah what and why-nya dulu ya. Jadi public speaker tahu bahwa kalau jokes yang pas itu atau bahkan grafik itu gambar atau gambar-gambar lucu gitu ya, itu pasti bisa membuat orang tidak bosan dan lebih uh, sadar terhadap materi kita. Nah, tapi peringatannya adalah humor atau joke itu bisa direncanakan, tetapi jangan dipaksakan. Ya, kadang ada orang memaksakan, kadang-kadang orang memaksakan jokes tertentu atau pola humor tertentu yang tidak cocok. Nah, itu nggak boleh. Humor juga eh, harus mendukung, tidak menggantikan learning objektif ya. Bapak Ibu di sini punya materi learning objektifnya, tahu apa yang akan message apa yang disampaikan, tetapi humor itu mendukung, bukan menggantikan. Kalau menggantikan seperti almarhum Zainuddin MC mengatakan, jangan merubah sebuah tuntunan menjadi sekedar tontonan. Ya, tuntunan itu penting, tapi humor secukupnya. Ini juga salah satu stand up comedian yang saya kagumi. Dia adalah dokter sehari-harinya, dokter Chen Jeong dari Korea Selatan. Dia punya show TV di Amerika. Dia sehari-hari adalah dokter, tetapi dia juga komika atau komik terkenal di Amerika ya. Dia hebat. Nah, ini Mbak, saya boleh menyapa ini Mbak Erika. Erika, Mbak Erika bisa mendengar saya? Iya. Apa bedanya humor sama komedi ini? Banyak orang yang suka salah kaprah. Humor dan komedi. Yang lain boleh boleh menjawab, tapi khusus saya tanya kepada Mbak Erika ini. Apa sih bedanya humor sama komedi? Ini suka terbalik-balik orang. Ya, Mbak Ya, Erika atau yang lain boleh menjawab. kalau menurut saya mungkin humor tuh lebih pendek-pendek ya Pak. Ya, Situasi, maksudnya dalam satu scene gitu tiba-tiba ada celetukan pendek-pendek yang menimbulkan tawa. Tapi kalau komedi itu lebih terplanning gitu loh. Humor lebih spontan, kalau komedi lebih terplanning. Mungkin dipikirkan apa yang mau disampaikan, apa yang mau pesan apa yang mau di deliver. Apakah begitu ya? iya, sebagian benar. Nah, menurut literatur yang saya dapat begini. Jadi humor itu kenapa disebut sense of humor, rasa humor. Setiap orang punya, ya. Jadi seperti indera, kita punya 5 indera. Ini indera ke-7 saya bilangnya. Indera ke-6 itu insting, indera ke-7 itu humor. Setiap orang punya, ya. Sedangkan komedi adalah definisinya di sini adalah penggunaan humor dalam performing art, seni pertunjukan, ya, yang basicnya adalah humor. Nah, kalau sebagai pembicara publik, orang yang sense of humornya baik disebut humoris.
Sedangkan kalau seorang yang tampil sebagai komedian disebut, atau sekarang disebut yang lebih ini stand up comedian. Jadi seorang stand up comedian sudah pasti sense of humornya bagus. Tetapi seorang Ibu Erika yang punya sense of humor yang baik belum tentu bisa jadi komedian karena totalitasnya berbeda, gitu ya. Sense of humor adalah keseharian kita. Meskipun di panggung kita sebut sense of humor juga bagus gitu. Tetapi kalau orang komedian ada unsur acting di situ, ada unsur uh, seni, performing art yang lainnya gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau soal spontanitas, improvisasi dua-duanya berlaku. Ya, humor bisa spontan, bisa bisa direncanakan, komedi bisa spontan, bisa direncanakan. Tapi stand up comedian itu 80-90% direncanakan terlebih. Kalau lawak-lawak tradisional itu mengandalkan spontanitas. Nah, dengan segala resikonya, ya. Jadi kita nanti kita bandingkan antara yang tradisional sama yang modern. Modern adalah stand up comedian. Sekarang kebanyakan 10 host acara terkenal di Amerika rata-rata stand up comedian. Karena apa? Mereka kemampuan bicaranya, public speakingnya mengalahkan berbicara biasa gitu ya. Nah, mereka seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Makanya apa? Saya tegaskan lagi perbedaannya. Humor speaking ya, misalnya Ibu Rika atau Pak Iqbal, Pak Sanjoko mau jadi pembicara humor, beda dengan stand up comedy dalam hal apa? Tujuannya, kita bagi langsung dua ya. Tujuan dan harapannya. Tujuannya kalau kita melihat acara stand up comedy atau komedian atau pelawak adalah tertawa terbahak-bahak, kalau perlu sampai terguling-guling. Ya, kalau humor speaking targetnya cukup tersenyum. Oh, I see. Oh, gitu. Iya ya. Nggak. Kalau sampai tertawanya ngakak biasanya itu adalah memang uh, entah orangnya memang sangat mudah meledak tawanya atau memang dia punya histori yang memang sama dengan yang membicarakan. Biasanya begitu karena dia berasa relate gitu ya dengan ini gue banget nih kan. Ya, itu biasanya meledak. Tapi secara umum tujuan dan harapan dari kita sebagai pendengarnya itu atau audiensnya adalah oh iya ketawa cukup secukupnya, ketawanya ketawa ringan ya. Nah, senyum-senyum sampai ketawa ringan, enggak sampai guling-gulingan sampai mukul-mukul meja dan sebagainya ya. Nah, juga rhythm. Rhythm itu kalau di stand up namanya LPM, laugh per minute, tertawa per menit. Kalau seorang stand up comedy itu 1 menit diharapkan 3 sampai 6 tawa per menit. Jadi satu tawa tiap 10-15 detik harus menghasilkan satu tawa. Oh, itu berat kan? Nah, kalau pembicara publik mungkin 5-10 menit sekali atau 15 menit sekali nggak apa-apa. Jadi ritmenya udah beda gitu ya. LPM-nya lebih lebih ringan kalau pembicara umum. Karena dia targetnya bukan itu, targetnya adalah learning apa lessonnya ya. Baru humor itu bonusnya atau cara deliverynya yang meringankan. Dan terakhir adalah kepantasan. Nah, kalau stand up comedy mungkin bahkan ada acara-acara ada teman-teman di komunitas stand up comedy apa stand up Indo itu kadang-kadang bikin acara yang benar-benar vulgar ya, vulgar bahkan porno cabul segala macam. Nah, kalau seorang pembicara publik tidak tidak pantas ya untuk humor-humor yang terlalu kasar seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Ini juga ada tokoh namanya Jokowi bilang gini, para hari ini bisa mendapatkan informasinya dari orang lain. Bedanya saya membuat mereka tertawa. Tuh, mereka membayar saya lebih. Nah, jadi pembicara yang lucu, rata-rata bayarannya lebih tinggi daripada yang serius atau terlalu datar. Itu menurut National Speaker Association di Amerika. Dan dia bilang, saya bukan komedian. Saya informasi itu. Ya. Jadi caranya yang berbeda, lebih lucu gitu ya. Ya, humor. Don't leave home without it. Jangan tinggalkan humor di rumah. Iya. Nah, sekali lagi kita masih bicara soal pola berhumor ya. Nah, ini ada istilah.
Namanya self-deprecating humor. Humor yang terbaik adalah humor yang mengolok-olok diri sendiri, bukan mengolok-olok atau mencela orang lain. Nah, ini biasanya di awal di opening ya. Kita menceritakan background kita, CV kita itu dengan cara namanya self-deprecating humor atau self-effacing humor. Humor yang mengolok-olok diri kita sendiri. Misalnya kita hitam, kita kurang ganteng, kita tanpa merendahkan keilmuan kita. Ya, cara untuk mengconnect kalau dalam ilmu publishing adalah cara membuat bridging, apa jembatan dengan audiens untuk menyampaikan kepada audiens bahwa kita ini orangnya nggak serius-serius amat. Kalau kita terlalu serius nanti jaraknya terlalu jauh dengan audiens. Jarak psikologis ya. Ada mental barrier dengan ini. Wow, ini orang super hebat, super. Tapi kalau dengan dia merendah seperti ini, dengan cara mengolok-olok diri sih, tentu dipilih olok-oloknya yang tidak tidak merendahkan ya. Itu yang akan kita pelajari kalau kita mau mendalami. Ya, kita ya, bisa saya bilang eh, nama asli saya Bambang Haryadi Sentosa ya, nama pasaran. Makanya sebelum nama panjang, nama singkatan Ibeng. Ya, sejak kelas 2 SMA dipanggil Ibeng. Ternyata awalnya saya bangga. Ternyata itu singkatan dari itunya bengkok. Waduh, ini teman-teman penghinaan bagi saya. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Jadi kita mengolah-olah nama kita. Nah, sekarang teman-teman saya langsung aja tiga nih. Eh, Mas Iqbal, Ya, ini ada tiga tipe jokes ya. Jadi kalau kita yang paling bagus, tentu yang paling kanan ya. Personal joke itu artinya jokes yang kita bawakan yang buatan kita sendiri, berasal dari kisah hidup kita sendiri. Itu yang terbaik karena tidak akan bisa ditiru oleh orang lain karena original dari kita, dari hidup. Nah, ini yang dipelajari dalam ilmu stand up comedy. Nah, yang street joke adalah kalau istilah kami di stand up namanya jokodian. Street joke itu yang kita dari kumpulan buku ataupun apa gitu ya. Ah, itu resikonya apa? Orang sudah pernah mendengar. Jadi nggak surprise lagi. Padahal inti dari joke adalah surprise ya. Orang terkejut atau nggak tahu ujungnya apa. Kalau saya kebetulan karena bacaan saya udah baik, saya hafal ribuan joke. Jadi saya tidak mudah tertawa lagi kalau dengar joke yang namanya saya udah tahu oh ini aslinya dari ini, aslinya dari ini, hanya dimodifikasi. Ya, bahkan sekelas Calontong pun kadang-kadang kalau kehabisan bahan dia pakai street joke. Nah, saya udah hafal itu joke-nya dari mana. Ya. Yang kedua funny story, ini kisah nyata. Nah, ini masih mending ya. Jadi kita pakai antara funny story atau personal joke ya. Funny story itu cerita asli atau observasi kita sendiri atau kita diceritakan orang. Ini kisah nyata. Kalau street joke itu bisa bisa namanya anekdot, itu hayalan, bisa dari kayak dulu ada namanya kumpulan jokes Uni Soviet, Rusia, Irlandia dan sebagainya gitu ya. Jok-jok antar bangsa, jok-jok suku, jok Madura, jok orang Sunda. Nah, itu biasanya anekdot kategorinya ya, yang tidak real, tidak nyata. Itu hanya ledekan namanya, meledek suku atau suku bangsa tertentu ya. Kalau funny story gini, saya boleh cerita satu kisah yang diceritakan oleh teman saya pelawak dari Jogja namanya Dibio Primus ya. Ini kejadiannya serius. Jadi di Jogja itu gempa kalau nggak salah tahun 2006 apa 2008 ya. Ada gempa di Jogja. Beliau ini orang Jogja. Gempa itu terjadi pukul setengah 6 pagi. Ya. Setengah 6 pagi oh, pada satu biasanya mulai kegiatan ya ada yang mandi dan sebagainya. Banyak orang mandi. Nah, begitu mulai getaran pertama gempa itu di Jogja itu seluruh orang keluar ya tetangga termasuk Pak Dibio dia keluar rumah kanan kirinya keluar semua panik kadang-kadang panik semua. Nah aslinya orang kan kelihatan dalam keadaan panik ya. Ada yang nangis menggerung-gerung, ada yang marah-marah. Oh, tetapi tetangganya Pak Dibio ini seorang tokoh masyarakat terkenal di sampingnya ini adalah orang yang sangat religius. Sehingga yang lain panik dengan emosinya masing-masing, tetangganya ini sibuk berdoa di depan rumahnya. Ya Allah, kuatkanlah aku. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semua kata-kata baik dia keluar. Wah, Pak Dibio ini memandang dengan takjub. Pak Haji ini, wah luar biasa nih.
Begitu goyangannya makin kencang, nggak taunya berasa pun ambruklah rumahnya, hancur seketika. Seketika berubahlah nada suara si Pak Haji. Dari kata-kata yang bagus tiba-tiba dia bilang, teriak, asu, gitu. Artinya anjing gitu ya bahasanya. Ternyata dia bilang, Pak dia menyimpulkan, ternyata level atau tahap keimanan seorang itu ada batasnya. Kalau masih goyangan kecil, masih tahan lah. Tapi kalau udah ambruk beneran, aslinya orang keluar ternyata gitu ya. Jadi itu kisah nyata. Jadi tidak di eh, tragedi-tragedi ternyata ada kisah-kisah unik gitu ya. Itu banyak versinya. Ada yang keluar pakai handuk aja, tiba-tiba apa perempuan keluar pakai handuk aja, tiba-tiba ada eh, serombong pria yang bukan takut sama gempa malah melihat melihat si perempuan yang pakai handuk ini gitu ya. Jadi kejadian-kejadian lucu kita tinggal kemas bagaimana. Nah, tapi yang yang terbaik atau yang paling utama adalah personal comedy atau stand up comedy material ya. Kita akan belajar secuplik mungkin ya dalam waktu yang singkat ini kita sedikit saja ya. Nah ini yang saya ceritakan tadi ini buku pertama saya ini tahun 63 nih kumpulan joke ini yang kedua yang tengah 96 yang ini 2010 ini kumpulan joke jadi saya hafal banyak jokes ini buku klasik buku hmm. Jadi joke pada dasarnya cuma ada pengulangan ada polanya jadi saya udah hafal template-nya. Ya, tinggal ini yang tengah serius Joko ini berbentuk kamus. Jadi bisa diganti-ganti orangnya, situasinya dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda sebagai pembicara harusnya punya buku semacam ini ya. Jadi situasi apa bisa di customize misalnya ya, dimodifikasi jokesnya ya. Nah, kalau di stand up sumber awal dari jokes itu ada yang namanya ini Greg Kinso contohnya namanya voice in the head atau comic voice. Oke, saya boleh tanya nih siapa aja yang paling karena yang muncul di gambar saya ini Pak Iqbal. Pak Iqbal nih sebagai sasaran aja ya. Atau Pak Sancoko mau. Jadi gini, konsep voice in the head adalah gini. Sebetulnya tiap orang ya. Nah ini sebetulnya stand up comedy sama ilmu public speaking kadang-kadang agak bertentangan, agak berlawanan ya. Jadi kalau dalam public speaking kan dibilang memang di otak kita itu terlintas ribuan pikiran tiap hari ya. Nah kita yang keluarkan kan yang positif. Nah kebalikannya kalau di stand up justru yang kita keluarkan yang negatifnya. Wow. Nah, tujuannya dua. Pertama itu memang bahan dasar untuk membuat jokes, ya. Kedua, secara mental itu rilis rilis tension kita, rilis ketegangan kita juga. Nah, tinggal tapi jangan sebelum dibawakan ke umum kita olah dulu menjadi bahan komik. Tapi bahan dasarnya adalah begini. Misalnya nih Mas Iqbal nih jalan-jalan di mall, Ya. Plaza Jambu 2 misalnya. Ada melihat perempuan jalan pakai kostumnya aneh, hal kostum lah pokoknya. Ya. Pokoknya gitu. Bayangkan aja secara visual ada permasalahan. Sebetulnya di kepala kita, di mulut kita tuh gatel kan ngomongin orang ini. Aduh, kenapa sih begini, gini, gini. Kok ya begitu sih, gitu. Jadi pikiran iseng kita, jahil kita, nakal kita. Nah, itu yang disebut voice in the head. Itu bahan dasar kita. Jadi kita nggak, makanya tadi kembali syaratnya jadi apa? Jujur kan. Hmm. Kalau kita coba, wah cuma istighfar aja, terus nggak usah dipikirin. Nah, nggak jadi bahan itu. Nah, Nggak jadi bahan, Jok. Ya, dengan negative thinking kita kalimat. dikeluarin. Ya, iya dikeluarin itu. Nah, itu kan jadi bahan dasar. Jadi bahan dasarnya kalau kita membuat jokes itu bukan lucunya di mananya. Nanti dulu itu belakangan. Keluarin dulu yang negatifnya. Nanti itu baru dibuat kontrasnya itu baru ilmu bahasanya berperan di situ. Kita keluarkan dulu pikiran negatif. Jadi kita kalau perlu tiap hari itu buat catatan ataupun di HP maupun catatan manual gitu ya. Kalau ada kejadian aneh kita catat aja. Kita belum tahu potensi lucunya di mana. Ya, tetapi itu pasti jadi bahan dasar atau bahan mentah, bahan baku untuk membuat kelucuan ya. Jadi jangan lewatkan. Apa saya makanya lebih suka untuk naik kendaraan umum ya, naik busway, naik kereta karena banyak kejadian lucu di sekitar kita, reaksi-reaksi orang yang aneh, bin ajaib di sekitar kita ya, dari penampilan, dari perkataan dan sebagainya. Itu ya yang lebih real ya. Apa nanti bahan dasar jokesnya ya. Kalau topiknya banyak kita bisa bicara nih. Kita akan pelajari. Sorry, saya minum dulu ya.
Ini nanti saya share PDF-nya ya, ini semua ya. Ini nggak usah nyatet. Ini ada 7 Mas. Kembali karena saya suka angka 7 ya sama Mas Mas Iqbal, saya selalu Nggak isinya tujuh ya 7 Pak ya. ya. Sakral nih. Jadi ini bahan dasarnya, ini namanya topiknya. Nanti dari topik akan meningkat ke premis ya. Premis baru eh, diolah dalam setup dan punch. Nah, sampai sini. Nah, di sini ada yang penggemar stand up comedy, pernah suka nonton acara-acara stand up comedy baik yang dari YouTube maupun yang live. Mas Iqbal pernah? Ah, Ya. Nah, uh, enak ya. selalu eh, ada yang namanya kalau sudah stand up comedy yang sudah jadi punya namanya persona namanya. Persona itu karakter. Persona itu karakter. Nah, dasarnya apa? Kegelisahan. Yang paling gampang ada 3 ini. Saya gampang biar ingatnya gampang. Wah, worry, afraid, hate ya. Apa ya sih yang kita khawatirkan, apa yang kita takut, apa yang kita benci atau kita sebel. Nah, itu dasarnya kembali ya. Belum jangan bicara dulu lucunya di mana, enggak. Kita bicara dulu apa yang kita sebelin ya. Tadi kembali voice in the head kita ya, negatif-negatif kita, kekhawatiran kita. Saya paling khawatir ngelihat mak-mak naik motor metik, sen kanan belok kiri, ya, ya kan? Itu kekhawatiran kita. Nah, sebagai pembicara publik kita yang kita mungkin jangan terlalu sentuh adalah topik-topik politik dan agama ya. Itu kita hindari, meskipun kadang-kadang nyerempet ya. Tapi yang sehari-hari aja yang kita lihat sehari itu, observasi kita harus kuat ya. Apalagi Mas Iqbal apa yang ditakuti, dikhawatirkan atau dibenci lihat di sehari-hari aja. Perilaku lalu lintas terutama di Indonesia itu surveinya Kehidupan mengatakan hari-hari memang ya Pak ya. oh, di lalu lintas lah paling gampang periksa lalu lintas sehari-hari. Nah, tadi melawan arus ya. Galakan yang melawan arus daripada yang kita kan kadang kita melawan dia yang lebih galak gitu. Gitu. Jadi itu bahan dasar aja, belum diapa-apain itu. Tapi nanti akan meningkat. Nah, kalau mau lebih apa marah, confused ya, bingung, shape shock, nggak nyaman. Kita nggak nyaman tuh ngelihat apa? Nah, itu kita data aja dulu semua. Kita kumpulkan jadi bahan dasar komedi ya. Belum belum ada lucunya itu. Jangan langsung lucunya di mana? Berat gitu. Kita ngomong lucunya di mana? Nanti sabar, ada tahapan, ada SOP-nya untuk menjadi sebuah kelucuan itu ya. Oke. Nah, sekarang saya tes nih. Ini ada peribahasa pantun tuh yang apa? Yang normal. Boleh saya lihat yang lain mungkin ada komentar ya. Coba ya. Coba kita coba. Pak Sanyoto masih menyimak Pak Sanyoto? Pak Sanyoto? Ini yang tampil di layar saya cuma berempat nih. Pak Ono atau Pak Ono? Iya. Ya, Atau Pak Iqbal aja deh ya. Coba sekarang. boleh. Soalnya Dari Pak Denny kata tuh. dari siapa siapa yang mau komen? Pak Denny nih Coba. Pak. Ini ada Soalnya. sebuah ungkapan lama ya, ungkapan atau motif quote-quote yang lama. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Coba komen apapun, nggak harus lucu. Pokoknya komen Nah, tentang kata-kata ini. Bisa nyinyir, bisa kesel, bisa nggak penghiburan aja misalnya gitu ya. Apapun itu. Komen spontan Anda terhadap kalimat ini. Ayo, siapa yang mau komen? wah ini Yang penghasilan Mas mana Iqbal? sendiri maksudnya, Pak. Pak? Yang Ya, nomor satu ini. ya, nomor satu, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Coba Bapak komen apapun terhadap kalimat itu. Wah Wah, itu bagus. mengasihani diri nih Pak. Kenapa? Kenapa? Mengasihani diri nih Pak. Mengasihani diri. Ya, bisa. Ya. Ya, ya. Biasanya yang ini kan kadang-kadang motivator-motivator suka ngasih ngasih gini kan, kok gagal ada sukses yang tertunda. Gitu. Itu Enak aja ngerti nggak motivator jalan-jalan, ngomong Pak. gitu. Ah, Motivator sih teori. enak ngomong gitu. Anda sudah sukses, saya gagal. Ya, gitu kan bisa. Kalau saya ada versinya gini. Kegagalan adalah sukses yang tertunda
kecuali gagal ginjal dan gagal jantung. Nah, itu gagal beneran kalau itu nggak pakai tertunda gitu ya. Oke, berikutnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini yang umum apa? Komentar atau tanggapan atau apapun. Ini mengetes seberapa jauh Anda punya spontanitas. Atau kalau orang yang otak kirinya dominan ini, oh logikanya dipakai apa ya gini. Iya. Nah itu, Mangsa bodoh sih ini, Pak. sebodoh ya. Nah kalau ada yang lain, karena kafilah itu biasanya kan rombongan pedagang Muslim Pak ya. Jadi anjing Iya. kan dia sama anjing itu najis. Jadi dia memang berlalu. Kalau kalau anjing mengeong, kafilahnya mendekat. Dia lus malah ya. Emang Gitu. gue Maksud pikirin. saya gitu Pak ya. Jadi kita melatih komentar yang tidak lazim terhadap hal-hal yang sudah umum, yang sudah biasa gitu ya. Itu salah satu cara. Nanti biasanya ini dilatihnya bukan di stand up comedy tapi di improv comedy. Jadi kita akan melatih bisa dalam satu kalimat, bisa satu kata, kita melatih otak kanan kita untuk mengeluarkan komentar kata-kata yang berbeda gitu ya. Kita coba lagi. Biar lambat asal selamat. Ya, ada yang mau komen? Nggak nyampe-nyampe. Ungkapan khas Nggak orang Indonesia. nyampe-nyampe. Enggak nyampe-nyampe. Ya. Terus kalau bahasa motivasi ini artinya apa? Biar Ini cepat, excuse, ini biar cepat ini asal selamat. ah, harusnya begitu ya Pak ya. Ya. Ya Kalau dalam sini adalah kalau pemakluman Pak. Ini Harus. khas orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia suka? Karena orang Indonesia kebanyakan jam karet ya. Jadi alasan pemakluman Kedengaran ya Pak ya. untuk dia terlambat adalah loh yang penting kan selamat. Target saya selamat, bukan tepat waktu mulai rapat. Nah, gitu. Jadi orang Indonesia, kenapa karakter Indonesia seperti itu, gampang terlambat atau tidak karet karena terlalu menghayati pepatah ini. Nah, Ya, gitu ya. Jadi, Pak. alon-alon Ah, waton kelakon. sama juga gitu. Jadi slowly but sure kan gitu. Bisa juga ya. Jadi ini ada ternyata universal itu. Mungkin orang Jepang nggak berlaku kalau itu ya. Nah, ini malu bertanya sesat di jalan. Kira-kira Nanya terus masih memalukan. berlaku nggak sekarang? Apa? Siapa Nanya, ini? Bu Endah ya? Nanyanya sama Google sekarang, Pak. nanya terus Nah, memalukan. berarti udah nggak berlaku ya. Ini sudah nggak berlaku ya. Malah sekarang kalau kita tanya ke orang malah tambah disesatin, bener nggak? Iya, betul. Oke. Karena orangnya sendiri kan. Nah, kalau teman-teman pelawak punya versi berikut begini, malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya malu-maluin di jalan. Ya, bisa juga begitu ya. Jadi tidak berlaku lagi sekarang. Google sekarang bertanyalah ke Google daripada disesatkan orang di jalan. Nah, jadi eh, pepatahnya dimodifikasi ya sesuai zaman. Kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini pepatah yang ya gimana? Kalau pipis yang benar gitu loh, Pak. Nggak. Kalau saya justru mempertanyakan ini orang-orang dulu kurang kerja. Kenapa harus urusan kencing dibuat pepatah? Nah, ya gitu kan. Kita bisa mengkritik pepatah lama gitu ya. Bahwa ini udah nggak berlaku sekarang. Bahkan kok kasih contohnya yang nggak sopan gitu. Harusnya kan apa misalnya soal pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini udah uh, kalau bilang ini kita coret dari daftar peribahasa yang sopan. Ini masuk kategori peribahasa yang tidak sopan, vulgar gitu ya. Dikejar dulu. Nah, ini juga nih. Ini tahun 90 saya lupa waktu itu zamannya apa gitu ya. Iya, Pak Denny. Bisa komen nggak Pak Denny? Ya, sorry, yang mana, Pak? Yang dua dari tiga pria terlibat selingkuh. Jadi survei survei waktu itu tahun 90. Hasilnya seperti ini. Dari sekian seluruh pria yang disurvei, sebetulnya mayoritas selingkuh. Jadi dua dari tiga itu sebenarnya terlibat selingkuh. Oh, rata-rata pria berselingkuh kecuali saya.
Ya, Rata-rata pria berselingkuh kecuali udah saya. putus-putus suaranya. Hilang-hilang. Ya Pak, Ayo, hanya hilang-hilang. iya. Kalau Masih, 2023 udah beda surveinya, Pak. oke, beda. Surveinya Itu. hasilnya apa? Yang Hasilnya terbaru Pak, apa? Yang terbaru? Dari 10 pria yang disurvei, Iya. 15 selingkuh. Iya. Iya, iya. Nah, Cak Lontong nih suka memainkan pola ini ya. Survei-survei ya. Kalau saya versinya begini. Itu surveinya nggak valid. Sebetulnya seluruh tiga-tiganya selingkuh. Cuma yang satu nggak ngaku. Nggak ketahuan. Nah, nggak ngaku atau nggak ketahuan ya. Seluruhnya sebetulnya bukan satunya bersih nggak. Satunya nggak ngaku atau nggak ketahuan. nggak ketahui. Ya, oke ya. Itu kira-kira itu salah satu tes untuk kita nanti. Spontanitas itu biasanya dipelajari di namanya improv komedi atau improvisational comedy. Itu yang dipelajari untuk calon-calon aktor atau artis Hollywood rata-rata mereka ya cara seperti itu ya. Nah, kita bicara Tommy, sebuah jokes itu kita lihat ada namanya elemen. Elemennya adalah dilebih-lebihkan atau surprise. Kalau nggak ada surprise-nya, nggak ada yang dilebih-lebihkan bukan jokes namanya. Ya, itu elemennya. Kedua komponennya. Komponen dari joke ya jelas, ini sudah familiar ya. Istilah ini stand up comedy yang mempopulerkan setup dan punchline. Setup itu informasi seriusnya, punchline adalah twistnya. Kalau orang Indonesia bilangnya belokannya, ujungnya, ya, belokannya, ujungnya, atau pokoknya yang merubah informasi seriusnya di setup. Gitu ya. Nah, jadi kalau stand up comedy membuat sebuah joke itu yang lebih berat tuh bikin setupnya. Kalau punchline itu sebenarnya lebih mudah. Jadi lebih susah mencari setup yang benar-benar. Ya, ini contoh. Mungkin dalam bahasa Inggris ya. Kemarin saya beli buku judulnya Bagaimana Memecahkan 50% Masalah Kita. Akhirnya saya beli dua. Jadi yang punchline yang mana? Beli dua ya. Di dua. Nah, ini kan ini kalau kita pakai logika dasar nggak salah, tapi logikanya humor seperti itu. Jadi, oh iya ya, kalau beli satu 50%, berarti kalau kita mau 100% berarti Beli dua. beli dua. Gitu. Jadi, atau ada versi lain, bisa nggak bikin punchline? Punchline itu bisa bisa tidak satu, bisa multiple punchline. Kalau versi saya, kemarin saya beli buku judulnya 50% Masalah Kita Teratasi. Oh, akhirnya saya baca dua kali. Halo? Oh, Hilang bayi bengnya. ya Pak Wow. Ibeknya. Nah, Wah, terputus ya, nggak apa-apa. terus Pak. Ya, ya, jadi versinya begini. Oh, jadi saya bacanya dua kali. Kan 100% juga ya. Ya, halo Pak Ibeng. Ini bagaimana jokes itu sebenarnya permainan bahasa. Ya, permainan bahasa. Jadi, linguistic base ya. Jadi, penyuka matematik ya. Kita matematik kita transfer dalam. Oke, ya ini bahasa Inggris ya. Laki-laki pintar, romantis, ya hidupannya romantis. Laki-laki pintar, perempuan bodoh, itu yang namanya affair, selingkuh. Umumnya banyak, mayoritas seperti ini. Dan terakhir kalau dua-duanya bodoh, kehamilan. Ini bagaimana mereka bisa meringkas ya jokes-jokes yang
Ini masuk ke jokes kelas atas. Untuk orang dewasa yang sudah menikah akan paham. Tapi kalau untuk anak sekolah gitu nggak ngerti maksudnya. Jadi ada jokes itu sesuai konteks ya, sesuai level pendidikan, usia dan sebagainya. Kita bedah jokes ya. Hmm, Iya, setupnya adalah jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama karena kesalahan yang lain. Masih Punchline-nya, banyak. Oh, keluar lagi. Ini ada gangguan Pak Ibeng. Gangguan, Mas. Iya. Nah, terputus lagi. Beng kayak anak muda nih, Eh, putus ya, nyambung. ya itulah. Nggak tahu nih ya. Kalau saya udah tua. Iya, oke. Ini juga klasik. Ini saya kumpulin. Ini namanya street joke ya, street joke ya. Kumpulin ya. Kita mau lihat polanya ya. Nah, coba Pak Stefanus boleh dibaca Pak. Oh ini apa Su? Itu setup Pak namanya. Setup itu Oh, setup. Oke. ya singkatan dari setup. Punchline itu apa twist ya Punchline. atau Oke. belokannya ya. PL itu punchline. Oke, coba Pak dibaca Pak nomor 2. Nomor dua. Di saat nomor 2 di saat Saat Anda sedang bermasalah, cobalah untuk bernyanyi. Di situ Anda akan menyadari bahwa ternyata suara Anda adalah masalahnya. Oh, nah ya betul ya. Nah, tadi Bapak udah benar tapi kata-kata Bapak kurang tepat. Jadi ini sudah di restructure istilahnya ya, lebih tepatnya seperti itu karena punchline itu harus benar-benar di ujung, Pak. oke. Ya. Jadi yang merah ini adalah punchline-nya, Pak. Ya, punchline. Jadi namanya the last word theory. Ya, dia ada teori semua, Pak. Cara meletakkan kata-katanya harus diatur. Jadi suara Anda, jadi masalah Anda ini harus yang di ujung, benar-benar gitu ya. Jadi nanti kalau kita belajar memodifikasi jokes akan begini. Baik kata-katanya diubah, urutannya diubah dan sebagainya akan lebih power. Ini karena udah berdasarkan riset ya. Oke, karena siapa? Mas Iqbal, boleh ya, baca Mas. baik. Wanita zaman sekarang yang masih single lebih sulit untuk mencari laki baik, apalagi wajahnya yang ganteng, karena kebanyakan laki ganteng sekarang jomblo, Pak. Parah. Ya, ya. Namanya punchline-nya seperti itu. Ya, ini kan berdasarkan observasi kan. Jok ini berdasarkan observasi, berdasarkan kenyataan gitu. Ya, terutama yang laki-laki yang suka fitness. Jangan tersinggung ya yang ada di sini ya. Ih, enggak gitu aja Iya, tersinggung. enggak ya. Iya, makanya kalau Enggak, tersinggung berarti sense of humor-nya rendah gitu aja, enggak, rendah enggak. berarti. Enggak. Ya. Ya, kita coba lagi ya. Udah melihat ya polanya seperti itu ya. Jok itu seperti itu pola. Jadi berdasarkan kenyataan, observasi, kemudian diatur dalam sebuah struktur. Nih, coba. Ada yang merokok di sini? Saya, Coba Bapak baca. hah? Baca lagi, Pak. Banyak orang yang berniat berhenti merokok, tapi tidak tahu cara yang paling efektif untuk berhenti. Ada yang dapat saran, berhenti merokok diganti makan permen. Biasanya cuma bertahan sebentar, balik lagi merokok. Ketika ditanya kenapa balik ngerokok lagi, lebih gampang minta rokok. Bener Nah, juga. ini berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan kebiasaan kan? Ih, Orang yang merokok, yang nggak bawa rokok, nggak punya korek, pasti kalau lagi kepengen ngerokok, ada temannya minta. iya. Iya kan? Apalagi segeng gitu yang rokoknya sama. Nah, ini se- ini bik- ini s- ini nggak gampang bikin jokes seperti ini, Pak. Ya, ya kan? Jadi kekuatan observasi di sini, ya. Kita lihat, oh iya, premisnya adalah orang berhenti merokok. Orang berhenti caranya apa? Salah satunya sarannya adalah ganti permen. Tapi rata-rata nggak berhasil. Kenapa? Ternyata
lebih gampang minta rokok. Orang nggak punya Oh, stok permen, jarang. Jarang orang punya stok permen di kantongnya, nggak. Jarang. Kalau stok rokok pasti ada. Gitu ya. Wah, oke, next. Apa lagi, Pak Pak Sancoko mungkin Pak sesuai dengan ada Pak Legio nih yang dilayani Pak. boleh boleh siapa siapa Ya, Pak, baik, saya bacakan, Pak. silakan Setupnya, tidak ada ya. kata terlambat untuk berolahraga. Jika Anda sudah berusia 50 tahun, biasakan diri untuk lari pagi atau bersepeda minimal 5 kilometer setiap hari. Niscaya pada usia 60 tahun, Nah, kenapa kenapa Mas Iqbal tertawa di sini? lanjut, Bablasan itu. Iya. lanjutan Hah? saja. Ya Nah, kan selama 5 tahun kali 5 kali nah 5 betul. kilo Jadi kan. setupnya tidak tidak membuat ke arah situ kan. Setup itu mengarahkan kita percaya bahwa oh itu olahraga rutin 5 kilometer balik ke rumah, 5 kilometer balik ke rumah. Lagi ke rumah. Nah, kejutannya adalah 5 kilometer terus nggak pulang-pulang gitu. Agak jauh dari Ya rumah. kan? Berarti Kacau. Jauh 5 dari kilo rumah. kali 5 Ini tahun berarti kan. kabur. Ini bukan olahraga, ini kabur. Kabur. Iya, gitu ya. Kelihatan kan polanya ya. Jadi Iya. ini jokes yang sudah berbentuk pola stand up. Jadi stand up setup dan punchline. Coba kita coba lagi kita untuk kita mulai mulai oh iya punchline seperti ini. Jadi punchline berhasil adalah membuat kejutan yang kita nggak nyangka. Kita mengarah pikiran asumsinya ke arah A, ternyata jawabannya B. Ya, itu. Ya, siapa? Ada yang lain yang mau coba baca? Yang cewek dong, yang cewek. Ini cowok semua emang isinya ya? Iya, Iya, perempuan Jadi belum barangkali belum asik nih kita kalau i- cowok semua. iya, nggak enak. Kanina nih. Ayo silakan. Ini Kasih Siti, Boleh. kasih Siti. Oh iya tuh colek Paul Pak. Asri tunjuk ke cowok itu Marianto sih. iya. Mas Tri ini di Nama Mas Tri ini disebut perempuan nih Pak. Gimana nih? nggak apa-apa lah peran ganda dulu. Ya, gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ayo jangan malu-malu. Saya pengen juga ngedengar suaranya ya, karena Iya. Kadian nih colek. Halo, ayo Kadian. caleg Pak Iqbal, tolong ditunjuk dengan cara seksama. Nah, Boleh nih. Ada Kak Siti nih. karena nanti kita harus gini kalau sebelum kita belajar teknik membuat joke di stand up comedy kita belajar dari street joke dulu ya. Street joke ini sebenarnya materi stand up ini saya kumpulkan dari beberapa materi supaya kita tahu oh polanya seperti ini gitu ya. Ayo, kalau nggak ada Pak Joko atau Pak Stefanus Ya lagi. kalau Ya, di mall itu masih malu bukan Pak. bakar kalori, Pak, bakar uang. Iya betul. Itu komen. Tapi ini baca aja dulu Pak, coba. Penelitian terbaru Itu udah tentang mengarah ke situ diet Bapak. wanita ternyata bisa membakar kalorinya lebih banyak ketika jalan-jalan keliling di mall daripada olahraga di gym atau fitness center. Usut punya usut ternyata di mall wanita berjalan-jalan. Nah, jadi olahraganya di situ ya. Tarik-tarik ya. Ya, nggak nyangka nggak sebenarnya ya Iya, iya. kita itu kejutannya di situ. Oh iya, berarti Ini apa Pak. benang merahnya? Benang merahnya adalah aktivitas fisik kan, Ah, Ya, ya lebih kan? berat soalnya Nah, nyeret. nah, ini lebih berat dibanding itu. Jadi ternyata menghabiskan kalori lebih banyak ya. Oke, next. ini wanitanya olahraga, laki-lakinya migrain Pak. Iya, tadi seperti Bapak membakar uang ya, Bang. seperti startup. Ya, terus Ya, boleh ayo. di sini. Nah, Ada teman-teman. siapa nih mau baca? Yang Nah, di wanita sini ada belum ada suaranya nih ya. Iksan nih, Iksan Kurnia, anak gym nih kayaknya. Salah Ya, laki-laki ya. wadah ini. Ya, Halo, Iksan. Boleh, boleh. Bentar. Oh, ya, coba baca. Ya, coba dibaca. Badan POM silakan. Pengawas Obat dan Makanan telah menyetujui dan memberi izin peredaran obat pelangsing tubuh berbentuk pil yang bila dikonsumsi
orang tidak akan merasa lapar lagi. Walaupun tidak makan banyak, dosis yang direkomendasikan oleh produsen adalah Kelihatan. sekitar berapa tuh? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Oh, oke kelihatan ya. Iya. 5.000 pil 5.000 sehari. pil. Iya. Apa itu message-nya, Pak? Artinya, Ah, ya sama juga kenyang gitu. Kenyangnya karena bukan bukan karena jumlah makanan tapi jumlah pilnya. Nah, ini bermain logika gitu ya. Ini kan bermain logika di sini. Nah, ini sumbernya adalah penelitian seperti itu ya. Nah, Pak Ibeng, sekarang ini izin dari dulu Pak Ibeng tadi yang ya, tadi saya mau buatin konten boleh ya? Lucu-lucu apa tuh? soalnya. Yang tadi Boleh, tulisan boleh. jok-jok tadi. Ini kan street joke, Pak. Kalau street joke ini milik publik, Pak. Ah. Nggak apa-apa. Iya. Nah, yang membedakan antara street joke dan not street joke, Eh, Gini biasanya, memang ada beberapa yang materi stand up juga. Itu saya searching juga di internet untuk memberi contoh. Tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya nggak boleh boleh di apa eh, pakai. Kalau misalnya untuk apa? Bapak mau untuk konten apa itu? untuk konten kayak di IG gitu, di story. Oh iya boleh aja. Nah, itu udah gitu. Jadi itu dari kumpulan apa joke-joke terbaik dari Amerika kemarin. Itu saya terjemahkan loh Pak. Jadi itu sebetulnya di sana itu apa namanya FDA. Jadi kayak tadi BP POM itu nggak ada sebenarnya. Saya dari FDA. Kalau di Amerika namanya FDA kan, Food and Drug Administration. Itu saya terjemahkan jadi itu namanya memodifikasi jokes. Itu nggak apa-apa. Jadi oke. Nah ini ada Judy Carter bilang ini sebenarnya syarat lagi nih syarat untuk orang bikin bikin orang ketawa itu nomor satu adalah nah ini agak bertentangan ini filosofinya. Jangan jangan dilucu-lucuin. Nah, beda ya. Melucu dengan dilucu-lucuin itu berbeda. Pernah nggak nih? Pernah nggak ya Bapak Ibu sekalian melihat ada pelawak atau pembicara umum gitu, namanya try to be funny kalau bahasa Inggris. Jadi dilucu-lucuin jalannya di aneh-aneh, pakai pakaian aneh, topi aneh, kacamata aneh, segala macam. Jatuhnya sebagai audiens yang cerdas, kita adalah sebel, bukan, ih apain sih gitu, ya kan? Dan natural Berlebih-lebihan, ya, Pak ya. nggak natural betul. Jadi bisa cara masuknya aneh, cara ya kan biasanya motivator-motivator yang mungkin yang aliran heboh gitu kan masuk dengan jungkir balik segala macam, mau cari efek lucu. Tapi kadang-kadang kalau kita yang nggak srek gitu, nggak nyaman kita kan kadang apa sih kayak gitu amat sih sampai kalau orang bilang, oh yes, ngono yo ngono neng ojo ngono kalau Pak Jawa bilang Pak ya gitu ya gitu tapi ya nggak gitu-gitu banget lah gitu kan gitu. Itu namanya try to be funny. Natural aja, biasa aja. Nggak terlalu heboh. Anda bukan kalau ini show-show lawak yang benar-benar menuntut sebuah tampilan yang fenomenal ya, gimmick-gimmick yang aneh ya nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai pembicara publik yang bukan level pelawak, bahkan ada yang bukan pelawak berniat melucu, kita juga ada yang sebel. Eh ngomong aja dulu, nggak usah aneh-aneh kostumnya atau kadang-kadang kita itu kembali ke selera ya. Nah, nggak bisa. Tapi secara umum kalau untuk pembicara publik jangan dilucu-lucuin yang nggak masuk akal banget gitu ya, lebih natural lebih bagus. Nah tadi saya bisa Apa mungkin hindari street joke, kenapa apa itu kalau misalkan kan tadi kata-katanya natural ya, Pak ya. ya Apa itu balik lagi ke base natural tadi yang apa, sesuai dengan kepribadian? bisa jadi bisa gitu tapi intinya begini, memang humor itu kan tadi saya bilang melebih-lebihkan surprise tetapi melebih-lebihkan tetap ada batasnya gitu. Kalau terlalu lebih ya hancur, tapi kalau ibarat gini, menarik tidak sampai putus. Menarik sesuatu tidak sampai putus. Itu bahasanya. Stretching but not breaking kalau bahasa Inggrisnya ya. Terus yang street joke. Kalau untuk pemula, nggak apa-apa street joke yang dimodifikasi. Seperti yang tadi ya, yang BP POM tadi itu, saya modifikasi dari Amerika, dari Food and Drug Administration. Ya.
Itu bukan street, sebenarnya itu sebenarnya aslinya juga dari stand up, tapi karena sudah beredar itu bisa, kalau enggak Anda harus modifikasi sampai sedemikian rupa ya. Terus jangan terlalu panjang. Nah, ini jokes yang efektif maksimal 2 menit ya, antara 30 detik sampai 2 menit. Kalau lebih dari itu orang menunggu, ada dua efeknya. Pertama, boring ya. Kalau ketika boring orang akan ekspektasinya naik gitu. Oh, ini kalau panjang ya harus ujungnya benar-benar lucu nih. Begitu ujungnya biasa aja, orang kesel. Jadi psikologisnya orang itu kita nggak terlalu panjang. Karena apalagi stand up comedy itu masa 15-20 detik harus sudah ketawa. Kalau jokes yang street joke atau yang umum sampai 2 menit lah. 1 sampai 2 menit masih, lebih dari itu dragging, terlalu berlama-lama gitu. Orang menunggu ya. Kalau kalau storytelling yang dramatis bisa lebih lama, bisa 5 menit ya. Bisa. Tapi kalau jokes itu ukuran rata-ratanya maksimal 2 menit ya. Empat serius. Nah, ini kembali. Nomor 1 sama 4 itu bertolak belakang kan? Ya dia ya serius, justru itu harus serius, jangan di apa? Dilucu-lucuin gitu. Oh serius, wajah serius. Karena nanti ada efek di belakang ya. Relax and have fun. Ini dasarnya di belakang. Ini saya punya dua bukunya Judy Carter tentang stand up comedy dan komedi secara umum. Nah, sekarang tips nih. Nggak usah dicatat semuanya, ini nanti semua saya bagi share ada apa PDF-nya ya. Pertama, nah sebagai pembicara publik yang belum dikenal sebagai sebagai orang yang humoris, tips pertama jangan bilang mau cerita joke bahkan tertawa duluan sebelum mulai cerita. Saya gini, ini saya mau cerita jokes nih. Ini lucu banget. Saya ngebayangin lucu banget diceritain. Itu haram, haram Ah, ya. Kenapa kira-kira haram? Lucu bagi dirinya sendiri. Nah, bisa Orang satu. lain. Betul, betul, Pak. Ya, kita belum tahu selera orang ya. Kedua, surprise-nya udah hilang, Pak. Ya, ekspektasi orang jadi tinggi, harapan orang Nah, tinggi. Oh, ini pasti lucu banget nih. Awas kalau nggak lucu. Ya kan? Begitu biasa saja tuh nggak lucu. Kamu aja selera humornya rendah. Ah, itu jadi jadi nggak respect orang ya. Kedua, kita harus paham benar-benar jokesnya dan cara membawakannya. Kalau enggak, nanti kadang-kadang kada bingung sih. Saya pernah beberapa kali melihat pembicara dan segala macam menceritakan jokes. Saya sudah hafal, mati itu jokes ya. Tapi dia cara membawakannya salah atau nggak paham benar tujuannya. Nah, ini bisa salah kaprah. Hati-hati sekali. Makanya jangan terlalu panjang. Ini bisa jokes yang panjang nih. Kalau jokes yang panjang, dia mungkin kehilangan. Apalagi jokes yang ada angka-angkanya. Wah, itu lebih susah lagi. Ya. Nah, itu harus paham benar-benar. Nah, tadi ada the last, very last word theory ya. Nanti kita ujung punchline-nya sebenarnya di ujung. Terus, kalau sampai pendengarnya tidak tertawa, gak usah minta maaf. Anda bukan pelawak. Anda mau cerita sesuatu, syukur-syukur lucu. Kalau nggak lucu, ya pura-pura serius. Itu seperti cerita drama aja gitu ya. Nah, nanti ada tipsnya namanya saver lines atau dalam dunia stand up namanya bomb slider. Ya, kalimat penyelamat kalau kita cerita joke tapi orang nggak ketawa sama sekali. Nah, kita punya kata-kata atau kalimat sakti untuk mengatasinya. Nanti kita bahas di belakang. Tuh, jangan coba menjelaskan kalau pendengar tidak tertawa. Ya sudah tadi lanjut aja. Ya misalnya gini, kok nggak dengar? Ini maksudnya begini loh. Ya jadinya malah jadi serius. Ya, udah. Oh ya memang nggak nangkap atau apa ya udah biarin aja. Nah, hati-hati di kita. Sekarang banyak orang sensitif. Humor-humor mengangkut suku, agama, ras ras antar golongan dan P-nya pornografi. Sarap makanya ya. Pornografi atau sekarang kalau bicara urusan agama dan politik ya. Tadi Sarah termasuk agama dan politik juga ya. Beda partai kita bisa jokesnya salah bisa musuhan. Ya, hati-hati. Kehati-hatian. Umur yang menghindari ya. Terakhir yang atmosfer acara ya. Misalnya kita lagi presentasi segala macam tiba-tiba atau ada lagi sebagai public speaker tiba-tiba ada berita duka di tengah-tengah gitu.
berita duka, menyangkut panitia, menyangkut pembicara yang lain, menyangkut apa yang hadir di situ, gitu. Nah, itu kita hindari sama sekali, jokes. Jangan sampai, oh kita udah siapin, oh ini harus keluar nih. Tapi atmosfernya tiba-tiba berubah. Kita harus sangat berhati-hati. Kecuali jokesnya tidak menyangkut kematian atau apa gitu. Kecuali seperti stand up comedian, mungkin Anda tahu yang namanya Mongol, Mongol Stress. Itu bahkan dia diundang di acara tutup peti itu kematian orang di rumah duka gitu, suruh menghibur yang keluarganya. Oh itu dia memang sarafnya udah baja dia, dan memang permintaan kliennya juga gitu. Kalau saya nggak berani ngelawak di depan rumah, di dalam rumah duka atau di rumah orang sedang ini gitu. Tapi kalau seorang itu bisa. Tapi kalau kita yang agak normal ya menghindari lah ya, atau tiba-tiba ada. Jadi kita harus peka ya terhadap hal itu. Nah, ketika tidak, ini langsung saja ya tiga. Ketika orang tidak tertawa, kita langsung evaluasi apa nih? Oh, materinya, map, sebutnya map ya, materi audience performance. Jadi materinya lucu apa enggak? Kita seleksi lagi deh, nggak cocok kayaknya sama audiensnya, atau selera umur audiensnya nggak nangkep, atau kita yang membawakannya kurang kurang jam terbang, kurang latihan. Nah, ini semuanya kita evaluasi. Oh iya, tapi jangan pernah ragu untuk mencoba berulang jokes yang sama. Karena bisa jadi di suatu tempat dia adem, garing, tempat lain bisa ditertawakan. Karena setiap orang yang membawakan joke harus pernah mengalami namanya periode garing, periode bombing kalau dalam bahasa stand up ya. Kalau kill itu ditertawakan, bomb itu anyep, sepi, adem, ayem. Tapi kita harus coba dari segmen berbeda, audiens berbeda, waktu berbeda gitu. Karena apa? Kita merasakan mental kita. Oh, kalau nggak diketawain itu kayak gini ya. Kalau orang sekali dan langsung menyerah, wah itu udah kalah mental ya. Ya, halo, B. Nya terputus lagi. Halo, halo. Iya, Halo. putus sambung. Nggak apa-apa. Ya, apa yang harus dikatakan? Ya, nah, nanti tips ini silahkan nanti dicoba ketika Anda cerita jokes. Pertama, bentar. Ya, contoh, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang ketawa ya. Saya masih punya stok 20 jokes lagi yang tidak lucu seperti tadi, dan saya berharap tidak ada yang boleh keluar ruangan sebelum ada yang tertawa. Jadi kayak ngancem gitu. Ini kalau Anda pede ya. Ini syaratnya harus kalau pede. Kalau nggak pede jangan, nggak usah ngomong, lanjut aja ngomong ya. Kalau pede kita berani ngomong begini. Kedua, wih luar biasa. Ini audiens saya kontrol dirinya kuat ya. Anda semua bisa tertawa dalam hati tanpa ekspresi. Luar biasa. Saya tahu Anda sebenarnya ketawa dalam hati ya, tetapi kontrol diri Anda begitu kuat sehingga tidak tertawa. Nah, ini harus pede ngomong begini. Kalau enggak, Anda jadi ragu-ragu. Nah, kalau ini kayak nada penyesalan. Ya memang tiap orang tidak harus bisa lucu setiap saat, dan saya saja baru saja membuktikan saya tidak lucu. Saya memaksakan diri menjadi sok lucu. Ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jokes yang barusan tadi ini perlu waktu minimal 1 jam untuk mengerti maksudnya. Mungkin sekarang Bapak belum tertawa. Nanti Bapak pas coffee break keluar baru ketawa. Ini efek delay namanya ya. Efek. Delay efek. Jadi karena jokes ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti ketawanya nanti. Yakin. Bahkan mungkin udah pulang ke rumah baru ketawa. Bisa jadi. Ya. Nah, ini salah satu caranya bisa gini. Kita bisa pilih salah satu orang yang kita bisa bully lah dalam hal ini ya. Kita jadi korban kita gitu bisa gini. Uh, Hadirin sekalian, jokes yang barusan tadi yang nggak lucu tadi,
asal Bapak tahu saja ya, ini Pak Sancoko yang mengusulkan jokes tadi. Ini Pak Sancoko yang ngasih jokes saya tadi. Saya sudah bilang Pak Sancoko, jokes itu sama sekali tidak lucu. Tetapi karena saya hormat sama Pak Sancoko, beliau bilang jokes itu lucu banget. Saya terpaksa saya lakukan. Kan terbukti nggak lucu kan? Jadi Bapak, Ibu, siapa yang harus disalahkan? Saya, Sancoko. Kita tunjuk saya. rame-rame Pak Sancoko ya. Dia memaksakan itu ternyata jok jadul. Bapak maksain karena Bapak Sancoko ini yang membayar saya, jadi saya menurut lah. Itu ya. Bapak Ibu, kalau belum paham maksud Jok tadi, saya punya buku dijual di depan di depan kantor sana menjelaskan arti maksud dari jokes yang saya punya ini, ya. Gitu. Nah, ini nggak ada yang ketawa ya? Boleh saya tertawa sendiri? Kayaknya cuma saya yang paham jokes ini. Nah, ini contoh-contoh nih. Ini saya bikin. Saya cuplik di beberapa, saya modifikasi. Nah, ini contohnya 7. Ini template-nya seperti ini. Tinggal dimodifikasi sesuai audiensnya ya. Nggak lucu misalnya. Kadang-kadang kalau stand up comedian itu dia pakai kertas gitu ya. Oh ini nggak lucu, coret. Dia taruh gitu. Jadi dia kayak eksperimen gitu. Oh ini lucu, ini enggak. Ini pede aja. Syaratnya adalah pede. Kalau nggak pede, jangan ngomong ini. Ya. Ini salah satu namanya saver line atau penyelamat kita atau bomb slider istilahnya ya. Nah, tadi saya sampaikan tips-tips Anda untuk dalam berhumor. Pertama, tadi perkenalan ya. Selalu buka sebuah pidato public speaking Anda dengan humor yang mengolok-olok di situ, terutama nama ya Pak. Tadi kayak nama saya Bambang, Mama Pasaran. Saya ini termasuk dalam komunitas IPTEK. Pak Sanjaya tahu IPTEK? Yang Belum. umum kan, ilmu pengetahuan teknologi ya, yang umum ya, IPTEK ya. Kalau saya bilang, saya bukan, saya ini IPTEK. Saya ini komunitas IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Hmm. Ya, iya, saya nikah baru usia 39. Jadi, ah, karena saya salah memahami sebuah pepatah mengatakan life begin at 40 katanya kan. Maksudnya itu mapan, bukan nikah. Saya salah mengartikan, jadi baru 39 nikah. Gitu. Nah, itu namanya humor mengolok-olok diri sendiri kan. Itu kenyataan saya, kejujuran saya. Nama Bambang Pasar saya malu dengan nama saya sendiri gitu. Harusnya bisa lain. Makanya saya usulkan Dinas Dukcapil tidak memberikan nama Bambang lagi untuk bayi-bayi yang baru lahir karena sudah Tapi over kayaknya kuota. sekarang memang sudah jarang Pak nama Bambang Iya, yang memang. yang baru Orang di lahir. kampung di Purwokerto itu udah malu nama-nama Ngadimin, Tukimin, Ya, nggak ada. Adanya cuman kan Claudia. kalau nama Bambang itu kan juga nama dari pewayangan kan. Nah, iya. Itu. Karena Tapi Jawa memang, Sunda aja. tapi memang nama Bambang itu kalau di pewayangan memang asalnya dari desa banget atau dari gunung, dari hutan gitu. Iya. Bambang kan artinya kesatria, Pak. Iya, iya. Jadi Hmm. jadi dia terus eh, ya dulu zaman raja-raja gitu kan, raja terus kalau berburu terus ada yang anu kan terus punya apa Iya, eh diragi sana terus punya anak nyari bapaknya gitu kan tidak diterima betul. harus Wah, ini harus adu paham nih kesaktian Bapak dulu pewayangan. baru diakui sebagai Iya, anak rajanya gitu. iya, Namanya siap. Bambang gitu. Oke, tapi satu tip ya. Pertama, kalau kita mengolok-olok, misalnya ini, soal agama, suku, dan itu hati-hati. Karena apa? Kita boleh mengolok-olok kalau kita adalah suku itu sendiri. Saya Jawa, ngolok-olok Jawa. Nggak boleh saya Jawa, ngolok-olok Batak. Iya, Kalau Anda Batak, Anda suku tertentu nggak boleh ngolok-olok. Atau agama, misalnya Kristen, nggak boleh ngolok-olok orang Islam atau sebaliknya. Gitu ya, nggak boleh begitu. Itu dia mengolok-olok dirinya sendiri. Jadi. Kecuali Madura. Nah, Madura itu kita boleh jok-jok orang Madura tuh biasanya lebih bebas gitu. Ya kan jok-jok orang Madura itu banyak. Biasanya saya begitu karena saya juga bisa melogatkan ya. Nah kita cari nih korban tadi, misalnya tadi ya, yang Fine Vanifest atau orang yang kita akan jadiin bahan bully. Tadi misalnya tadi Pak Sancoko, oh, ini jokesnya dari Pak Sancoko nih.
makanya nggak lucu. Kalau saya yang pilih sendiri kan lucu. Nah, kita cari orang yang mukanya bersahabat gitu. Jangan orang yang bisa bermusuhan nanti malah jadi tegang suasana. Tapi kita pilih, oh ini nih gara-gara Pak ini nih. Jadi kadang-kadang kita perlu janjian dulu. Jadi di antara audiens baik yang offline atau online ya, kita pilih mana yang kira-kira bisa kita jadikan teman Bully, untuk teman kita bulian, Pak. bulian gitu, Kemudian, bulian yang masih positif lah gitu ya. Gitu ya. Kemudian pantun nih. Ciri khas orang Indonesia adalah pantun. Saya lupa tadi, biasanya saya di awal pakai pantun. Jadi pantun saya bisa gini. Pesawat mendarat di landas pacu. Mata memandang, Cakep. ya boleh. Mata memandang, tak pernah jemu. Anda semua bisa tampil lebih lucu, peserta senang sekaligus tambah ilmu. Cakep gitu. cakep. Gitu ya. Itu biasanya itu kalau di awal, di tengah atau penutup. Akronim ya, singkatan-singkatan, komentar spontan, jahil, plesetan ya. Ciri khas Indonesia juga plesetan. Nah, tetapi yang penting nomor 10 nih. Poinnya apa? Kalau tertinggi atau terbagus adalah ketika jokesnya memang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Nyambung, cocok, bukan cocok logi. Cocok. Oh, apalagi mungkin kalau yang dibahas adalah hal-hal yang sifatnya soft skill, motivasi, inspirasi, lebih mudah mungkin mencari. Tapi kalau mungkin materi Bapak Ibu sangat teknis gitu ya, sangat teknis memang agak sulit. Fungsi humor adalah sebagai energizer saja gitu, hanya sebagai selingan. Tetapi kalau materinya soft skill, motivasi, inspirasi, storytelling dan sebagainya, kita cari jokes yang benar-benar nyambung, ada poin apa ada tujuannya yang tersirat di balik jokes itu, ya itu yang lebih susah. Tetapi kalau misalnya materi teknis segala macam, ya bisa selipkan nggak harus dengan jokes, dengan materi non jokes, yaitu seperti multimedia misalnya musiknya agak riang, terus ada apa gambar, foto, video klip, ya iklan-iklan lucu atau video klip atau foto-foto footage yang lucu-lucu, ya itu sebagai selingan aja. Jadi otak manusia itu kan perlu refreshing tiap minimal tiap 10 menit sekali itu ada refreshing. Jadi nggak tegang. Karena saya pernah dulu jadi moderator untuk apa namanya co-host ya, bukan moderator, co-host untuk acara sosialisasi pajak. Oh itu kan sangat serius sekali ya. Nah saya kasih gambar lucu atau komentar-komentar lucu, nggak harus jokes gitu. Segera refreshing biar orang nggak ke angka-angka terus, nggak ke apa pikiran ke pojok, atau mungkin kayak Pak Sanjoko mungkin materi yang sangat teknis gitu kan. Itu selingan aja Pak, 10 menit sekali atau 15 menit sekali tergantung timingnya. Jangan sama sekali nggak ada karena orang mau meledak kepalanya sekarang. Karena apa pengaruh sosial media kan sekarang, attention span apa rentang perhatian orang makin pendek kan. Gara-gara TikTok, YouTube Short itu semua menjadi 1 menit 2 menit, orang langsung hilang perhatiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, materi kita sampai sampai saat ini sudah selesai, tinggal mau bertanya. Nah, silakan ada yang mau tanya mengenai trauma karena cerita terus nggak lucu, tidak ditertawakan, jadi tegang malah gitu gimana? Silakan ada yang mau curhat atau mau bertanya. Baik. Oh, ini ada Kahen ya. Piala yang angkat tangan nih. Boleh Saya stop Kahen. dulu ya. Yang angkat tangan, jangan angkat kaki. Itu Pak Hendrik itu. Ya, boleh Kahen silahkan Iya, di Hendrik aja. Tiala, silakan. Wajahnya boleh ditampakkan. Ini lagi dicoba Pak Ibeng, wajahnya ditampakkan. Oh, lagi. Iya. Iya, iya, nggak apa-apa kalau. Oke, ini udah nampak ya wajah saya ya. Ya, Oke, halo Pak sudah Ibeng, kelihatan. salam kenal. Pagi, pagi jadinya. Malam. Wah,
Ya, apa Walaupun yang mau sebenarnya di bisa selamat pagi Pak Ibeng ya. ya, biasanya kan motivator selamat pagi padahal udah malam. Ya. Pak Ibeng tahu aja jurus saya, bisa mau semangat pagi. Sebenarnya Iya. saya cuma pengen ini ya, saya jujur tertarik banget dengan materinya Pak Ibeng dan pengen belajar lebih Ya. dalam Pak, karena memang saya mengenal Hmm. kalau saya ini public speaker yang stand up comedy. Dalam Ya. public speaking saya memang saya stand up comedy Pak. Dan Ya. saya dapat insight-nya banyak banget. Salah satunya adalah pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Ibeng. Saya selalu begini Pak, kenapa kalau saya mau niatnya lucu, selalu jatuhnya garing. Nah, ternyata memang karena di awal saya selalu bilang bahwa saya punya cerita lucu nih, teman-teman. Oh, Wah, itu langsung udah Nah, pada ekspektasi nih. Nah, pada saat saya iya. cerita lucu itu, mereka itu kayak, ah, terus saya juga jadi bingung, krik, 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 ngapain nih ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan nama Pak Ibeng bahwa jangan menyebutkan kalau saya mau cerita lucu, jadi serius aja. Ya. Karena memang itu yang terjadi sama saya, Pak. Saya kan kalau humornya adalah analogi dengan Ya. humor ini Pak, apa indera penciuman. Jadi kalau saya itu selalu menganalogikan sesuatu. Contohnya, saya punya satu humor yang selalu saya lakukan. Kalau saya lihat orang yang pakai baju kuning, ya, kalau saya lihat yang baju kuning selalu saya bilang Waduh. begini. Ini hari ini kamu pakai kuning ya? Kok kalau sekali lihat yang kuning-kuning, kok saya jadi pengen siram ya? Itu jadi kayak jangan ketawa Hmm. Mas Iqbal, ini Nah, benar. tapi hati-hati, hati-hati ya. Artinya gini, benar-benar kita itu benar-benar kalau di awal itu istilahnya test the water ya. Karena kadang-kadang ada audiens yang begitu uh, sopannya gitu. Jadi humor-humor yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya uh, porno, vulgar itu benar-benar hati-hati pilihan kata-katanya. Karena jangan sampai bisa jadi kalau terutama ibu-ibu ya hati-hati ya. Kalau mungkin yang laki-laki lebih lebih bebas lah gitu ya. Kalau yang ibu-ibu ini hati-hati karena bisa jadi itu langsung wah jorok nih atau apa gitu gitu ya. Oh. Tapi itu selalu bisa di counter gitu ya. Sebagai pembicara, oh ibu aja pikirannya ke situ misalnya gitu ya. Selalu bisa. Tetapi kehati-hatian tetap penting karena kita nggak pernah menyangka gitu karena selera humor itu kita hanya bisa menebak. Tetapi audiens adalah penilai sesungguhnya. Jangan sampai kita terlalu gambling bahwa oh ini tempat lain lucu, orang ketawa ngakak, di sini pasti juga hati-hati ya. Karena kita bermain terhadap selera humor juga, selera humor, sesungguhnya kepekaan, ya, sensitivitas juga. Tapi bukan berarti kita nggak berani, tapi selalu, kalaupun sudah terjadi, kita selalu punya counternya. Kita, Betul, oh itu betul. aja Saya ibu saya setuju. kan nggak mengatakan itu dengan vulgar gitu kan? Setuju, setuju Eh, Pak eh, Ibeng. Karena jadi memang eh, kalau oh, oh, memang kalau saya jujur ya, saya pribadi hmm, humornya tuh agak vulgar. Nah, saya ya, pelajari bahwa memang tidak semua orang bisa bisa mengerti hmm, tentang humor vulgar ya, apalagi yang masih dewasa dewasa ke bawah dan apalagi yang dewasa lanjut ya, eh, itu biasanya kan normanya tinggi hmm, banget tuh. Jadi kalau dengar kayak begitu, aduh ya ini betul. ini kayaknya ini ngomong jorok nih. Nah, saya biasanya counter kalau yang lelucon yang tadi itu ya, kalau lihat yang kuning-kuning kok jadi Hmm, pengen hmm, siram ya begitu. Terus dia bilang, ih jorok nih. Enggak, maksudnya kan kalau hmm. matahari kan warnanya kuning tuh cahaya. Kan kalau kena cahaya kan jadi panas berkeringat, pengen mandi nih. Nah, di Gitu ya. counter, Nah, itu cara counter saya, Pak. ya, Kalau memang menurut ya, orang bilang, ih jorok nih ya gitu. ya, benar. Jadi memang saya sendiri menyadari Ya, bahwa ya. memang Jadi humor kan saya asumsi itu kita bermain asumsi ya. Ya, betul. Jadi saya bermain asumsi kan. banyaknya Jadi kita adalah harus analogi, Pak. berhati-hati. Itu. Jadi suka Ya, menganalogikan sesuatu dan entah kenapa kalau saya bawa humornya yang marah-marah itu teman saya malah 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 merasa itu lucu. Kenapa ya, Pak? Jadi kayak itu saya persona ngomel-ngomel kembali sendiri. persona kan. Jadi ada, ya persona itu namanya persona. Jadi persona itu kegelisahan kita dengan model apa? Model marah-marah, model sinis, model nyinyir itu kan eh, akan ketemu kecocokannya di mana. Gitu. Jadi itu kan sikap namanya attitude kalau dalam stand up itu namanya attitude-nya udah jelas. Udah itu pokoknya apapun yang dibicarakan selalu pola bahasanya, pola nadanya seperti itu gitu. Jadi itu jadi ciri khas kan jadinya. Ya. Iya, iya. Daripada orang yang tidak konsisten, kadang-kadang begini, kadang gitu lebih baik gitu, lebih konsisten ya. Tapi tadi benar kan berlaku bahwa jangan bilang akan cerita joke karena itu membuat harapannya terlalu tinggi.
kita anggap itu adalah kisah inspiratif gitu, bukan itu uh, itu bermain di level apa harapan orang, Ya, Betul, betul kira Pak begitu. Iben. Wah, Super bagus sekali banget. Saya pertanyaannya, dapat insight. kisah Saya nyata. dapat pembelajarannya. Iya, Thank you banget Pak ini Iben. Saya juga ini kan belajar banyak. kita cuma waktu sekian. Kalau nanti mungkin Oktober tanggal sekitar tanggal 7 Oktober saya mau bikin kelas full day-nya untuk kita bahas yang lebih dalam ya. Saya dalam kasih ya, Pak. share sedikit ya. Tadi lanjut ya. Baik. Nih. Nih, Ya, ini advance kelasnya kita akan membahas saya taruh pas lebih detail formulanya nih. Ada namanya joke analyzer. Nah, ini bocoran aja ya. Nah, ini adalah quote yang saya sukai. Hidup kamu lebih baik kalau kamu bahagia, tapi lebih baik kalau orang lain bahagia karena kamu. ah, Iya, baik. kira-kira Pak begitu. Ibek di sini masih ada satu orang yang bertanya. Rupanya Pak Legio Silakan. udah angkat tangan. Hmm, Silakan Pak Pak siapa? Legio. Legio. Waduh, ini namanya Jawa Iya, sekali. Legio. betul, Pak Ibeng. Gimana, Tadi kan Yes. disampaikan ya, ada beberapa yang Hmm. harus hati-hati atau bahkan nggak boleh gitu ya, terkait Ya, yang tabu, ya, mungkin menyangkut agama dan lain-lain. Saya itu penggemar ya, agama lucu-lucuan gitu ya, politik. ya suka lihat Cak Lontong, bahkan Ya. sampai percil pun saya lihat, Pak, yang tradisional gitu ya. Oh, iya, Nah, iya. Wah, kebanyakan pelawak betul, betul, itu betul. malah ngarahnya ke sana, Pak, ngarahnya yang ke tabu, terus kemudian kadang politik juga dibahas, agama dibahas gitu. Tapi kalau yang membawakan itu sudah dicap sebagai humoris gitu, kayaknya nggak begitu apa ya, nggak begitu berisiko gitu. Mungkin berbeda dengan orang yang biasa gitu. Nah, si audien itu kayaknya mudah tersinggung. Tapi kalau yang sudah tahu memang pekerjaannya ngelawak kayak Sule, kayak kayak tadi yang apa menghibur di kematian tadi Mongol lah kayak gitu itu kan kayak Mongol itu kan Nah, Mongol ya. orang memaklumi gitu ya kayaknya ya sudah ya sudahlah orang Mongol itu. Nah, Hmm. gimana Pak Ya. cara apa ya orang yang biasa pengen pengen apa ya melucu atau humor gitu tapi terhindar dari mungkin itu tadi ya karena di audien itu kadang ya itu tadi ya bahkan ada yang sensitif gitu malah akhirnya jadi nuntut dan lain sebagainya gitu. Gimana menyikapinya Pak Ya. Ipeng? Iya, jadi betul. Jadi kalau orang yang sudah punya nama, calon, tomol, segala macam, istilahnya gini, dia ngomong apa aja sah, ya. Orang sudah menerima, oh iya memang dia komedian, pasti dia nggak nggak dia apa. Tapi kalau kita yang mungkin bukan pelawak, tapi pembicara publik ya, orang orang anggap kita serius segala macam, memang benar-benar hati-hati karena eh, jam terbang kita juga belum banyak. Karena keunggulan mereka yang sudah punya nama adalah ketika tadi ada 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 kesalahan atau orang bikin kita tersinggung, dia bisa menjawabnya dengan tadi menjawab dengan cara yang lebih lucu lagi gitu. Jadi kembali ke tiap orang. Kalau untuk pemula untuk apa kita kita tetap hati-hatinya lebih tinggi gitu ya. Jadi eh, kita hindari apalagi kita udah survei dulu audiensnya kan. Oh ini orang-orang yang seperti ini modelnya ya jokesnya seperti ini. Tapi sekali-kali kita harus punya keberanian juga bereksperimen gitu. Oh iya coba begini. Tetapi jangan benar-benar kalau yang paling bahaya itu agama. Kalau politik masih lah masih. Tapi kalau udah agama apalagi yang berlawanan begitu itu benar-benar kehati-hatiannya luar biasa karena sekarang UU ITE segala macam ya somasi segala macam bahaya meskipun kalau dia pelawak sebetulnya secara umum nggak terkena itulah tapi kalau kita yang orang awam ini yang bahaya gitu tetap tetap kehati-hatian jadi kalau bapak sudah sampai level bahwa seperti kayak Gus Dur udah Gus Dur tuh mau ngomong apa aja zaman dulu nggak ada yang ini jadi belakangnya ada banser siapa yang berani geruduk Gus Dur kan gitu jadi eh, tahu diri lah kita ya. Kita tahu diri bahwa oh ya kita levelnya baru sekian, jangan beresiko. Tapi ketika keberaniannya sudah cukup tinggi ya nggak apa-apa. Itu justru uji mental kita. Toh kita punya senjata-senjata tadi yang untuk apa menetralisir tadi ya. Seperti mas apa tadi yang
Harus bisa Mametnya. mengkanter gitu ya. Mengcounter ya, mengcounter itu kan. Ya, yang penting jangan sangat vulgar lah, jangan terlalu vulgar sekali. Bermain pantun itu kan aman, paling aman tuh. Oh, lucu-lucu tuh. Iya. Oke, gimana Pak Siap, menjawab? siap. Makasih Pak Let's Ipeng. you nih. Ya. Iya, Baik, logatnya terima kasih. pertahankan Pak ya. Kadang-kadang teman-teman pelawak ada yang misalnya orang yang Jawa dari Sunda, logat tuh mau dihilangin biar Indonesia bangga. Enggak, justru kekuatan kita di logat. Aksen logat itu apalagi Madura segala macam itu lebih powerful lah gitu ya. Logat itu lebih bagus. Dipertahankan, jangan justru hilangin. Mau sok Indonesia gitu kan. Nggak bagus. Baik. Oke. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir bagi teman yang bertanya, silahkan. Boleh raise hand aja. Ya, Yang masih ada? perempuan belum kedengaran. Memang biasanya wanita lebih lebih apa ya? Lebih takut ya. Kan tadi makanya lebih takut untuk berhubungan. Padahal potensinya lebih bagus. Emangnya curhat ya, Pak ya? Lebih, ya. Eh, Karena lebih sulit. Kan dulu saya waktu di Radio SK mendidik melatih penyiar Ya, perempuan yang perempuan. berhumor itu lebih susah. Laki-laki lebih bocor lah gitu. Lebih nggak punya malu lah. Kalau perempuan adab asornya lebih tinggi. Jadi Baik. Ya, teman-teman masih ada? iya. Jadi ingin Oke, kalau Pak. nanti saya sebarkan di apa di grup WA PDF yang tadi materi tadi. Dan kalau yang ingin lebih dalam mau full day nanti ikut kelas saya yang lebih dalam. Saya jamin Anda ada dua kemungkinan ya, menjadi lebih lucu atau menjadi gila. Itu aja pilihannya ya. Pilihannya cuma itu. Ya Baik, kan Pak. Mas Iqbal? Sepertinya sudah dari teman-teman sudah Ya. puas ya dengan ketawanya dan sepertinya Ya. belum ada lagi yang bertanya. Pak, kayaknya teman-teman kan kelasnya Bapak aja. Ya, Baik, Pak. moga-moga hari Seperti ini itu untuk kembali ke jalan yang benar ya. Kita doakan ya. kembali ke jalan yang benar. Baik, Pak. Amin. Sepertinya untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian saja. Ya, mungkin ada eh, kata-kata ini, Pak, punchline pamungkas dari Pak Ibeng belum sesi itu, Pak. Ya, biasanya kalau kami di kafe kami dulu di sama Pak itu, ketika Anda sudah puas bertanya, saya bilang gini, Anda puas, kami lemas. Anda Niat pun senyum malah ketawa. Ya. Kalau nggak lucu, ini Puas. kalau Bu kalau sama nggak A lucu, senyum ya. kalau nggak lucu dan Nah, peserta dulu nggak juga puas, gini, pepatah penutup ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kalau sakit jangan berenang. Wah, ini delay message nih, Pak. Harus Oh, lucu. delay ya? Nah, ini kendalanya online tuh gitu. Mau diulang? Baik. Iya. Oke. Baik, teman-teman, ternyata barusan kata-kata pamungkas yang ini ya membuat kita lemas karena tertawa ya. Kocok sama Pak Ibeng nih ya, teman-teman. Ini ada Bu Safaah juga baru muncul ya, Bu ya. Halo, Ibu. Oke, teman-teman, untuk webinar FI Talk sesi edisi ke-7, edisi komunikasi sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ibeng ya yang sudah membuat kita lemas ya tawa di malam hari ini. Insight-nya sangat-sangat kaya ya akan wawasan dan pemahaman soal apa itu humor dan stand up comedy. Terima kasih Pak Ibeng. Semoga ini berkah dan energi positif bagi Pak Ibeng ya dan bagi teman-teman yang udah meluangkan waktu dan sumber dayanya hadir di webinar. Terima kasih juga dan harapan saya semoga teman-teman dan kita sehat selalu dan di lain waktu ya. Nah, sebelum sesi berakhir teman-teman masih ada sesi lagi kita foto bareng. Dimohon untuk teman-teman boleh on camera ya biar nanti ketika diupload tuh
tampilan wajahnya. Akan disebar ke polsek, akan disebar ke polsek terdekat ya. DPO Pak ya, di DPO. DPO ya Pak ya. Oke. DPO Halo ya, Pak Teddy. ketahuan ya. Wah, baru muncul nih. Semangat. Wah, Pak Teddy luar Apa ya, biasa. Pak Teddy. Pak Isdianto. Ini orang Pak. Pak Teddy ini orang paling pintar di tempat ini, paling pintar. Ya, karena ilmu masuk tanpa hambatan. Tidak ada hambatan. Tanpa hambatan ya Pak ya. Ya kayak Iya, jalan iya, tol. iya. Baik teman-teman, kita siap-siap ya sebelum kita berfoto. Nanti ada materi tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ibeng. Nanti materi akan di-share seperti biasa di grup WhatsApp FPI dan rekamannya juga pasti betul. Nah, untuk teman-teman bagi yang ingin menjadi pembicara boleh hubungi secara pribadi atau boleh link form Google Form yang telah disediakan. Jadi bagi para pembicara akan mendapatkan sertifikat dari Forum Belajar Indonesia dan dipersilahkan untuk berikan promosi sesi terakhir ya. Nah, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Untuk cara selanjutnya akan diinfokan melalui grup Forum Belajar Indonesia yang tentunya temanya akan lebih menarik. Jadi tetap pantengin, tetap stay di grup Forum Belajar. Baik, teman-teman siap ya? Kita berfoto dulu, siapkan pose terbaik. Mas Iqbal, itu saya udah share juga di chat kalau mau download langsung dari chat Oh, baik Pak Ipeng, filenya tadi. terima kasih sudah memudahkan. Ya, baik teman-teman, kita berfoto bersama dulu. Siap. Oke, kita Iqbal hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sesi foto sudah selesai dan sesi webinar selesai. Terima kasih untuk Pak Ibeng dan teman-teman semua. Saya Iqbal Agam Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Belum Pak muncul, Ibeng. Akang Ibeng di chatnya, Zoom chatnya belum muncul. Oh, belum muncul ya Pak? Ya, yang materinya belum masuk sih. Oh, belum masuk Thank ya you Pak nanti. Ibeng. Thank Kasih you Pak Mas Ibeng, Ibeng. kasih Pak Iqbal. Iya, Pak Ibeng. saya Sehat, Mas. belum send. Iya, saya belum send tuh. Kalau masih Oh, banyak ada kesempatan. suara cewek Iya, sekarang. Ya, itu muncul. akhirnya baru muncul. Belum saya send tadi, lupa. Silakan kalau mau di-download atau nanti juga di grup WA Ya, FPI. di-share juga. Saya undur diri. Terima kasih. Baik, Semoga terima Anda kasih, Kang Ibeng. semua tetap lucu dan waras. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iqbal. Thank you Pak Ibeng. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Pak Ibeng, Sanjoko, sehat selalu Pak Ayo. Pak. Stefanus. Terima kasih Pak Stefan. Iya, baik-baik. Kasih Alegio. semua teman-teman di Dinlip ya. Ya, mantap Pak Ibeng. Thank you ya. Terima kasih. Ntar Semoga kalau bisa kopdar nih kalau nanti kita. iya harus. Ini targetnya semua jadi lucu dan gila. Dan gila ya. Iya, siap, siap. Pak Rahmat nih wajahnya Pak sangat, Rahmat nih ya. iya ini sangat apa? Komikal istilahnya. Tuh. Udah kedetek Iya, ya. ini Rahmat ya. modal dasarnya udah bagus ya. Modal dasarnya udah bagus. Jadi Terima tinggal kasih diolah Pak ya. Ibeng. Tinggal Beli diolah poin ya. Pak, Lagi kalau ke Pak Ibeng ya. kalau diajak ice Iya breaking sih. sama Mas Mamet ebring banget Oh, gitu ya. bukan ice breaking lagi nih mah. Ice bombing. Ice bombing. Bombing, ngebom, hancur habis. Ya, oke semuanya ya. Thank you ya. Oke, Oke. selamat malam Pak Ibeng. Terima Selamat kasih Pak istirahat. Ya, Ibeng. Ya, Makasih Mas Iqbal. Izin sama-sama live. Pak Legio, sehat-sehat. Ya. Sehat semua, terima kasih baru menyimak malam ini. Kayaknya siap Kak. Pamit ya Mas Iqbal. Siap, see you Mas Mamet. Ya.